Sore semua, salam profit saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya agak terenyuh melihat berita dari detik.com. Di sini tentang informasi dari negara Inggris mengenai keuangan negara Inggris tersebut. Bagaimana para wanita di sana, ada beberapa yang sampai open PO. Ngeri krisis di Inggris, wanita sampai terpaksa open PO demi biaya hidup. Selasa 23 Mei 2023. Jadi berita ini diinfokan kemarin per hari Selasa. Inggris sedang mengalami krisis ekonomi. Kondisi ini bahkan memaksa warganya yang wanita menjadi penjajah seks atau open PO untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biaya hidup mengalami kenaikan. Kaum perempuan di Inggris juga menghadapi masalah dan menjadi penjajah seks untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kata Badan Amal Beyond the Street dikutip dari The Guardian Selasa 23 Mei 2023 seperti dilansir Detik Finance. Hal yang mengerikan adalah para penjajah seks ini kerap memberikan potongan harga atau bahkan gratis biaya akomodasi penginapan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan imbalan. Mereka pun menjadi kaum rawan yang mendapatkan eksploitasi. Krisis dan tingginya biaya hidup itu menjadi pendorong atau seks untuk bertahan hidup. Mereka juga saat ini menghadapi eksploitasi yang cukup besar. Jadi memang di Inggris sekarang lagi terdampak krisis dalam hal keuangan negara Inggris tersebut. Sebenarnya mengenai krisis di Inggris itu sudah tercium dari awal tahun. Di tanggal 1 Februari 2023 diberitakan oleh CNBC-Indonesia.com, negara kaya ini diramal IMF paling ngenes di tahun 2023, Inggris. Pemberitaan CNBC Indonesia pada 1 Februari 2023, Dana Monetary Internasional atau IMF merilis World Economy Outlook pada Selasa 31 Januari 2023. Dalam data itu, lembaga keuangan tersebut memaparkan prediksi kondisi keuangan sejumlah negara dunia di tahun 2023. Dalam ramalannya, IMF menuturkan bahwa perekonomian Inggris akan terkontraksi hingga 0,6% di tahun ini. Angka tersebut membuat Inggris menjadi negara maju satu-satunya yang mengalami tekanan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, di ramalan IMF tahun 2023, salah satu negara besar di dunia akan mengalami krisis atau resesi. Ini juga lebih buruk daripada prospeknya untuk Rusia yang diperkirakan akan mengalami penurunan 0,3% di tahun ini setelah jatuhnya sanksi barat pada negara itu akibat perang di Ukraina. Kepala riset IMF Oliver Koritras mengatakan ada 3 alasan utama ekonomi Inggris merosot, mulai dari harga energi hingga kondisi lapangan kerja di negara itu. Paparan gas alam Inggris yang tinggi dengan harga pasar yang lebih tinggi diteruskan ke konsumen. Lapangan kerja tetap berada di bawah tingkat pra-pandemi meskipun pasar tenaga kerja sangat ketat, sehingga produksi berkurang, dan juga pengetatan moneter yang tajam. Berbeda dengan negara seperti Amerika adalah 1,4% bertumbuh, pertumbuhan 0,7% di kawasan Eropa lainnya, pertumbuhan 1,8% di Jepang, dan pertumbuhan 1,5% di Kanada. Jadi memang IMF sudah mewanti-wanti atau sudah menilai bahwa di Inggris ekonominya semakin memburuk. Kemudian masih pemberitaan di Mei 2023 ini, pada tanggal 18 ini sekitar seminggu lalu, kena jebakan gaji naik, uang gak cukup. Inggris serba salah. Jadi di Inggris sendiri sekarang lagi memang krisis ya. Gaji dinaikkan, ternyata kebutuhan hidup naik. Kemudian karena semua harga pada naik. Dilansir CNBC Indonesia.com tanggal 18 Mei 2023, ekonomi Inggris terperangkap dalam wage price spiral. Dampaknya gaji pegawai tak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga yang terus naik didorong inflasi. Gubernur Bank of England Andre Bailey menyatakan bahwa United Kingdom yang terdiri dari Inggris, Irlandia Utara, dan Wales
memasuki kondisi ekonomi yang serba salah. Meski Bank Sentral sudah 12 kali berturut-turut menaikkan suku bunga, jelasnya ekonomi United Kingdom tidak bisa lepas dari jebakan atau spiral harga upah. Jadi meskipun Bank Sentral di Inggris sudah 12 kali menaikkan suku bunganya, tetapi karena terjadi inflasi, gaji dinaikkan, nanti harga naik lagi, gaji dinaikkan, seperti itu rodanya berputar ya. Jadi otomatis secara ekonomi dampaknya sangat negatif. Sebagian kekuatan dari inflasi inti menggambarkan efek tidak langsung dari harga energi yang tinggi, namun juga merefleksikan efek skondron karena shock eksternal berinteraksi dengan kondisi ekonomi domestik, kata Bailey dikutip CNBC Internasional. Jadi intinya sebenarnya serba salah ya, karena upah naik, harga barang-barang naik, kemudian kebutuhan hidup naik, dan terjadilah inflasi. Kemudian masyarakat kekurangan secara ekonomi, gaji dinaikkan lagi, harga barang ikut naik juga. Berputar seperti itu saja. Inflasi Inggris yang pada Maret bertahan di level 10% membuat ekonom kaget. Inflasi inti yang tidak mengukur kenaikan harga pangan, energi, alkohol, dan tembakau stabil di 5,7%. Bailey menyatakan pasar tenaga kerja tidak melonggar secepat prediksi Bank Sentral. Pasar tenaga kerja yang longgar ditandai oleh sejumlah lowongan bekerja mulai merosot. Kabar baiknya, kenaikan gaji yang belum disesuaikan dengan inflasi sesuai prediksi Bank Sentral juga melihat tanda laju kenaikan upah mulai melambat, tetapi inflasi di sektor jasa masih tinggi. Kecemasan atas spiral harga upah sempat membuat Bailey melupakan pernyataan yang dikecam publik. Pada Februari lalu, ia meminta agar perusahaan menahan diri dalam negosiasi gaji dan pegawai. Jadi secara ekonomi intinya terjadi spiral harga upah. Dan bagaimana efeknya dengan pair GBP USD di dalam dunia forex? Oke, mari kita coba kita analisa bagaimana pair GBP USD mengenai harga mata uang pound sterling terhadap dolar. Dengan ekonomi tersebut, secara fundamental saya menganalisa kemungkinan GBP harganya akan terus melemah. Jadi ketika GBP melemah terhadap dolar, maka GBP USD trennya akan cenderung turun. Jadi harga GBP cenderung turun melemah terhadap dolar. Jadi selama seminggu atau 2 minggu ke depan, GBP akan tetap melemah terhadap USD, harganya tetap turun. Itu adalah sedikit analisa mengenai GBP USD. Mudah-mudahan fundamental market GBP USD atau market di Inggris bisa buat pelajaran, dan kita bisa menilai bahwa bagaimana efek ekonomi yang ada di Inggris membuat harga itu akan tercermin di market forex. Mudah-mudahan analisa ini akurat. Jika teman-teman tetap ingin melakukan sell di GBP USD, jika teman-teman tidak setuju dengan statement ini, tulis di kolom komentar. Dan jika ada masukan lain, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam.